Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat masa kini dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Putri Zidni di Masa Kini Talks. Nah, hari ini kita akan berbincang seputar kesehatan bersama ibu yang cantik ini ya Bu ya. Kita akan berbincang masalah apa nih Bu hari ini nih Bu? Masalah sistem deteksi dini kanker payudara. Sistem deteksi dini kanker payudara. Nah, ini diperuntukkan untuk wanita-wanita di luar sana ya, sahabat masa kini. Kalau misalkan kalian mempunyai ciri-ciri nanti yang disebutkan oleh ibu ini, mungkin udah bisa aware gitu ya Bu ya. Ibu namanya siapa nih Bu? Saya Rosnidar. Rosnidar. Bisa dipanggil Bu Lili. Jadi kalau Bu Lili. saya Bu Lili, mudah-mudahan pada tahu. Bahas-bahas kampus kayaknya dosen ya. Dosen di kampus mana nih Bu? Di Teknik Elektro, alhamdulillah. Teknik Elektro. Ini buat mahasiswanya Ibu nih di luar sana nih harus nonton nih Bu ya. Nanti di share linknya nonton ya sahabat masa kini. Oke Ibu, Ibu nih berarti sudah menempuh pendidikan S3 ya sekarang ya, lagi sedang S3. S1-nya di sini Bu? S1-nya di Teknik Elektro. Teknik Elektro. S2-nya? S2-nya alhamdulillah di University of Arkansas. Jauh ya Bu ya. Kebetulan saya dapat beasiswa Fulbright sekelas Fulbright. Jadi memang Fulbright sendiri. Susah loh dapetin beasiswa Fulbright itu ya, hanya yang memiliki isi kepala yang jenius itu yang dapat itu kayaknya nih. Ibu membahas tentang payudara ini tadi ya, kanker payudara ini tadi, apa sih yang Ibu jalankan melalui aplikasi ini? Oke, ini ya sebenarnya merupakan perjalanan yang cukup panjang sampai kemudian saya tiba menentukan bahwa saya pengen buat sistem deteksi dini kanker payudara. Ya. Memang ini ide utamanya itu dari promotor saya sendiri. Karena ketika saya masuk S3, promotor saya menganjurkan kenapa nggak ngambil topik tentang citra termal payudara. Kebetulan beliau penelitiannya tentang citra termal. Citra termal itu citra yang dihasilkan dengan menggunakan kamera termal. Mungkin sekarang udah pada tahu ya kamera termal itu seperti apa ya. Apalagi setelah COVID ya, jadi pada tahu kamera termal seperti apa. Nah di sini citra termal itu digunakan ya untuk melihat indikasi seseorang menderita penyakit. Betul. Ya. Salah satunya yang saya teliti kanker payudara. Jadi tidak cuma kanker payudara, banyak penyakit-penyakit yang kita bisa lihat atau kelainan ya, kelainan yang bisa kita lihat dengan menggunakan citra termal ini. Nah Ibu kalau boleh tahu nih dari banyak maksudnya dari berbagai macam faktor ya, kenapa Ibu memilih kanker payudara? Oke. Kenapa ya? Karena memang saya menjadi saksi langsung penderita penyakit kanker payudara ini sangat terganggu ya secara emosional. Jadi tidak, kalau sakit biasa mungkin sakit terus sehat udah gitu. Tapi kalau kanker payudara ini emosinya terganggu sekali. Dan ini angka setelah saya berdiskusi dengan salah satu dokter di Aceh, angkanya mencapai 200 pasien dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan. Dan baru-baru ini sekitar seminggu yang lalu saya ketemu dengan seorang penderita, dia sudah operasi. Saya bertanya kepada beliau, apakah Anda merasakan gejala sebelum diketahui bahwa Anda menderita kanker? Katanya tidak sama sekali. Dan ketika diketahui sudah pada stadium yang harus segera operasi. Dan bayangin kita tidak punya gejala loh, tidak punya gejala, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba Anda menderita kanker payudara dan harus segera operasi kalau mau hidup. Nah itu yang membuat saya kok kayaknya nggak ada cara gitu kita untuk mencegah
benjolan dari si kanker payudara ini. Betul. Nah ini khususnya ya pada sahabat masa kini yang wanita ya, ini memang edukasi yang sangat penting buat kalian ya, karena pola hidup yang nggak sehat sekarang ini ya Bu ya, dari makanan ya, dari aktivitas sehari-hari juga kalau misalkan remaja-remaja zaman sekarang ini agak kurang teratur gitu ya Bu ya, ditambah lagi makanan-makanan tidak higienis ya. Sekarang banyak sekali fast food, junk food dan lain sebagainya yang memicu itu untuk terjadi ya Bu ya. Makanya sekarang banyak banget muda-mudi di luar sana ya, khususnya wanita menderita penyakit-penyakit yang langka gitu. Kadang-kadang kalau misalkan di flashback kembali ke zaman dulu kayaknya nggak ada tuh di umur kita yang sekarang kena penyakit ini, kena penyakit itu gitu ya Bu ya. Makanya harus betul-betul diedukasi. Kalau dulu zaman sekolah ada ini tim kesehatan yang datang itu periksa payudara sendiri gitu, dikasih edukasi tentang kanker payudara ini sendiri ya. Cuman kan zaman semakin canggih ya nih Bu ya, jadi semakin instan, apalagi 4.0 ya Bu ya, makanya Ibu merancang aplikasi ini gitu ya. Jadi ini ya, sebelum saya, jadi saya penelitiannya udah selesai nih, kemudian saya pengen bangun aplikasi. Nah saya tanya dulu kepada orang-orang terdekat gitu, pernah melakukan sadari nggak? Atau ini dari ini, pernah melakukan sadari nggak nih? Putri sendiri nih, Putri pernah, tapi udah lama banget. Iya, tapi tidak rutin ya. Iya, tidak rutin. Lebih sering pakai gadget atau memeriksa payudara gitu. Manual dulu kan manual ya Bu ya. Zaman dulu kan nggak ada alatnya nih. Waktu zaman SMA, SMP itu kan disuruh periksanya sendiri kan, dengan tangan gitu. Itu pun kalau disuruh ya. Itu pun kalau disuruh. Nah makanya ini juga terjadi pada wanita-wanita di sekeliling kita. Mereka tidak sadar atau tidak aware ya untuk memeriksa ya apakah ada benjolan di sekitar itu. Dan untuk kita ketahui juga, benjolan itu baru terasa ketika dia sudah berukuran 20 mm. 20 mm dan 70% ya, 70% pasien kanker payudara itu terdeteksi pada ukuran 30 mm dan itu udah stadium lanjut. Maksudnya ini sebenarnya bisa dicegah, artinya kita bisa tahu secara dini melalui gejala panas tadi, gejala panas tubuh. Makanya saya membangun sistem deteksi menggunakan termal. Artinya seseorang yang menderita sakit ya, tubuhnya akan menunjukkan deviasi temperatur ya. Kalau misalnya normal itu dibandingkan dengan yang sudah ada gejala saja, itu deviasinya sampai 0,50 derajat Celcius ya, itu tidak terasa sebenarnya ya. Dan dari sehat ke ganas itu bisa sampai 0,85 derajat Celcius selisihnya, dan itu hanya bisa kita tangkap menggunakan kamera termal ya. Dan kamera termal ini dia bisa melihat gejala ini pada saat ukuran tumornya itu 1, sekian. Jadi masih kecil sekali, artinya dia mampu mendeteksi 10 tahun lebih cepat ketimbang metode mamografi yang sering digunakan, yang sudah ya digunakan di rumah sakit sekarang. Jadi dia 10 tahun lebih cepat. Bayangkan kalau kita bisa mengetahui bahwa kondisi tubuh kita itu, oh saya punya gejala ternyata, dan gejala ini tidak muncul secara fisik, tidak terasa juga oleh tubuh, tapi tertangkap oleh kamera termal. Ya, jadi seperti itu yang membuat saya, dan saya juga pernah berdiskusi dengan pihak rumah sakit ya, mereka itu pengobatan gitu, artinya tidak pada tahap pencegahan gitu. Nah pencegahan itu berarti kita harus sendiri, secara mandiri kita harus melakukannya. Betul. Itu yang menyebabkan saya berpikir bagaimana seorang wanita itu bisa secara mandiri memeriksa dirinya secara rutin. Di saat di zaman gadget gitu ya, di zaman semua orang hobinya tuh pegang HP gitu. Betul. Nah makanya saya kemudian setelah selesai ini ya, penelitian saya sudah ketemu. Nah ini terus mau jadi apa gitu? Kebanyakan kan orang kalau udah selesai penelitian ya udah gitu selesai. Nah saya tidak mau sampai di situ, tidak mau hanya di buku saja. Kemudian saya berpikir, saya mengajak tim ya yang memang talentanya membangun aplikasi multimedia. Nah saya ajak mereka, nah ini kita ada sesuatu hal yang bisa kita buat bagi khalayak, ayo kita buat. Nah sampai jadilah aplikasi yang kita sebut BRCNet ya. BRCNet ini Breast Cancer Neural Network. Kenapa
Kenapa dia disebut seperti itu? Karena dia dibangun menggunakan neural network atau kecerdasan buatan ya, kecerdasan buatan untuk sebagai pengklasifikasi bahwa seseorang itu normal atau tidak normal. Ya, jadi seperti itu asal mula aplikasi ini terjadi. Oke, aplikasi ini apa sudah berjalan nih, Bu? Kira-kira? Sudah bisa dilihat di Google Play Store. Kalau cari itu mobile screening, mobile self screening. Ya, mobile self screening ya, buat sahabat kata masa kuncinya juga. mobile self screening. Mobile self screening. Jadi kalau misalkan kalian mau download udah bisa di-download ya, Bu ya? Sudah bisa di-download. Nah, untuk cara kerja aplikasinya ini sendiri tuh bagaimana nih, Bu? Nah, ini karena pakai kamera thermal jadi harus punya kamera thermal. Oh, bisa. Gitu. Jadi kalau HP biasa mungkin bisa download saja. Nanti tinggal beli kamera thermal dongle yang FLIR biasa itu, tinggal disambung saja. Dia di eksternal gadget disambung, kemudian kita capture ya bagian payudara kita, kemudian kita input ya, langsung kita scan, kita masukkan. Ketika kita tekan tombol scan, nanti kalau udah install itu ada tombol scan di sana. Itu scan itu untuk memasukkan citra yang sudah kita tangkap pakai kamera thermal tadi. Dia baca, kemudian akan keluar hasilnya apakah kita normal atau tidak normal. Wah, udah mudah sekali sekarang. Udah, jadi bangun tidur cek, bangun tidur cek gitu ya. Jadi bisa setiap saat. Bangun tidur cek gitu. Ada nggak nih gitu ya kan? Karena anak-anak zaman sekarang bangun tidur TikTok cek gitu. Sekarang bangun tidur cek, sadari gitu. Jadi nggak ribet gitu ya. Benar. Yang perlu kalian lakukan hanya beli kamera thermal ya. Selebihnya kalian bisa periksa kapanpun kalian mau gitu ya, Bu ya. Nggak perlu akses internet juga. Nggak perlu, Bu. Nggak perlu. Jadinya kenapa bisa nggak perlu? Karena aplikasi saya itu ringan sekali. Itu sudah ketika kita install itu modelnya sudah terekam ya, itu sudah tersimpan di gadget, sehingga kita juga nggak perlu khawatir kalau kita perlu koneksi internet. Itu kamera foto kita biasa terkirim ya ke cloud ya. Nah, itu pasien pasti khawatir nih fotonya dibaca-baca orang gitu ya. Ini enggak, ini bisa langsung real time di situ, nggak perlu koneksi internet. Jadi koneksi internet hanya perlu untuk download aplikasi saja. Nah, ladies, tunggu apa lagi ya? Ini udah ada cara yang paling mudah nih, Bu ya. Udah diciptakan cara yang paling mudah, kalian nggak perlu repot lagi, tinggal download, pasang kamera thermalnya dan kapanpun kalian bisa periksa gitu ya. Karena ini bukan hal yang sepele, Bu ya. Banyak orang menyepelekan, tahu-tahu nanti udah aja gitu kan. Aduh, takut kita nih ya. Bu, kalau boleh tahu nih, Bu, kira-kira gejalanya tuh berupa apa aja sih, Bu? Nah, itu tadi beberapa kali saya wawancara penderita tidak ada gejala itu ya. Tidak ada gejala ya, Bu? Tidak ada gejala, tiba-tiba udah diklaim aja nih kamu cancer gitu. Itu kalau kita pergi memeriksakan diri. Kalau kita tidak memeriksakan diri ya kita tidak tahu, kecuali benjolannya sudah terasa sekali. Nah, itu sudah biasanya sudah stadium yang mengerikan ya. Dan untuk diingat bahwa di sini aplikasi saya bukan untuk menggantikan radiologis ya. Ini hanya untuk deteksi dini. Jadi kenapa saya harus mengingatkan ini? Beberapa komen di luar sana di website juga mereka mengatakan bahwa wah, ini penemu artificial intelligence ini mau gantiin radiologis. Nggak mungkin, kata ya. Memang nggak mungkin. This is not to replace ya, bukan untuk mereplace, tapi untuk upaya pencegahan. Iya, upaya pencegahan dan mempermudah kalian juga nih, teman-teman di luar sana. Jadi jangan beranggapan bahwa ini bisa menggantikan posisi orang lain gitu, enggak gitu ya. Enggak menggantikan posisi tenaga medis. Iya, betul. Jadi ini hanya aplikasi ini hanya mendeteksi secara umum gitu ya, Bu ya. Apakah ada kalian ada gejala atau tidak, apakah kalian punya sel kanker itu atau tidak gitu. Kalau memang ada, memang harus pergi ke yang lebih ahlinya ya, Bu ya. Betul, harus memang konsul gitu. Kalau nggak ada ya alhamdulillah gitu kan, Bu ya. Oke, Bu, dengar-dengar nih, ini bukan salah satu aplikasi ini bukan satu-satunya nih karya Ibu. Ibu banyak nih karya-karya yang lainnya nih. Boleh dong di-spill, Bu, di sini nih, Bu. Mana tahu ya kan sahabat masa kini ada yang tertarik gitu. Kebetulan kita tim besar ya. Di kampus itu kita satu tim itu kalau untuk menggunakan citra thermal sendiri, kita selain mendeteksi kanker payudara, sudah ada tim yang mendeteksi diabetes. Wah, ulkus diabetik itu juga bisa dideteksi. Kenapa ya? Karena tadi konsepnya citra thermal ini mendeteksi kelainan berdasarkan distribusi suhu. Jadi kalau misalnya kita paham bahwa sakit itu biasanya terindikasi dengan demam, nah itu penyakit itu bisa kita selesaikan dengan citra thermal pada tahap
indikasi awal saja. Ya pengobatan tetap kita nggak bisa ya. Kita yang penting tahu oh ini saya sakit, oh ini saya sehat. Ketika kita tahu kita sakit atau tidak normal nih suhu tubuh kita, nah kita kan bisa mengantisipasi diri ya. Iya betul. Nah, jadi itu tujuannya. Kemudian ada juga yang sedang melakukan penelitian untuk mendeteksi obesitas. Obesitas, jadi untuk diketahui obesitas itu ada ciri-cirinya, ada titik-titik tertentu yang memancarkan panas pada penderita obesitas. Oke. Jadi itu yang sedang kita kembangkan. Kayaknya untuk aplikasi, untuk penelitian itu ya, untuk di citra termal, untuk yang lain masih ada lagi. Cuman karena bukan citra termal, kayaknya nggak kita bicarain di sini. Berarti ini yang diabetes ini aplikasi yang sama nih Bu ya? Nah ini baru mulai. Jadi baru begini, mulai. Tahapannya itu adalah membangun modelnya dulu, model prediksi. Iya. Nah ketika model prediksi sudah dapat, artinya dia sudah mampu mengenali yang mana normal, yang mana abnormal, maka kemudian model itu kita ubah ke dalam bentuk ke platform mobile, ke dalam aplikasi. Nah sekarang yang Ulkus Diabetik masih tahap sudah dapat sih modelnya, cuman masih dalam tahap pengembangan aplikasinya ke depan. Karena kenapa ya? Karena datanya masih kurang. Gitu. Datanya masih kurang. Sedangkan untuk citra termal payudara itu datanya banyak sekali. Untuk Ulkus Diabetik karena dia mungkin belum terlalu ramai yang melakukan penelitian di sini. Jadi citranya itu masih sangat rendah dan mudah-mudahan kita bisa melakukan ya penelitian ini dengan lebih intensif ke depan. Karena penderita diabetes banyak sekali ya. Iya betul. Anak muda juga banyak yang udah diabetes Bu ya. Abis hobinya minumnya boba, gimana nih? Ya kan hari-hari boba gitu kan, Thai tea. Obesitas lagi ya. Obesitas lagi. Memang itu keterkaitan ya Bu ya semuanya ya. Itu pola hidup semua. Pola hidup ya Ibu ya. Nah kalau diabetes nih yang Putri tahu nih kan biasanya diceknya dari alat yang tes darah itu ya Bu ya. Iya. Jadi aplikasi yang Ibu lagi teliti ini nih, kira-kira bagaimana nih cara menelitinya nih? Sama juga pakai kamera termal itu ya? Pakai kamera termal. Jadi karakternya beda-beda. Nah, ada titik-titik tertentu yang menunjukkan bahwa seseorang itu diabetes. Jadi seperti itu. Itu yang akan menjadi objek pengamatan berikutnya. Jadi walaupun dia sama-sama menggunakan citra termal, tapi karakteristiknya berbeda gitu. Itu tantangan sebenarnya. Makanya kenapa yang walaupun dia sama-sama dengan citra termal, tapi karena dia karakteristik yang berbeda, ya di mana sih di titik mana dia yang mengindikasikan dia diabetes, nah itu yang menjadi pengamatan. Oke. Yang Putri penasaran nih dari tadi nih Bu, Ibu meneliti di berbagai macam bidang kesehatan nih. Tapi Ibu dari teknik gitu, kayaknya ada rasa ketertarikan yang dalam gitu dalam bidang kesehatan tuh. Kenapa sih Bu gitu? Iya, kebetulan ya pemerintah sejak tahun berapa ya? Pokoknya apalagi sejak Covid ini ya, pemerintah jor-joran itu memberikan dana bagi peneliti di bidang kesehatan. Betul. Memang fokusnya sedang besar di situ, apalagi sejak Covid kemarin ya. Betul. Nah, makanya tahun lalu juga saya mendapat penghargaan dari BRIN ya di bidang artikel untuk obat ya, artikel untuk obat. Jadi di situ penelitian saya memang ya ini sistem deteksi kanker payudara menggunakan kecerdasan buatan. Nah, dan saya sangat terkejut waktu itu. Saya nggak tahu kalau sebegitu hebohnya penelitian di bidang kesehatan. Saya hanya mengerjakan rutin kewajiban saya sebagai mahasiswa S3. Tiba-tiba saya dihubungi tanpa mendaftar. Rupanya proses seleksi sudah terjadi di sana dan saya terpilih gitu salah satunya. Itu menunjukkan bahwa memang pemerintah sedang fokus sekali ya untuk bidang kesehatan. Betul. Jadinya ketika sedang basah kenapa kita nggak terjun gitu? Iya betul ya. Di mana ada kesempatan di situlah kita ini ya. Jadi Bu, selama ini untuk saat ini masih penelitian masih itu aja atau nanti Ibu kedepannya bakalan ngembangin sesuatu lagi nih? Untuk sementara di sini saja masih banyak sekali gap yang harus diselesaikan, masih banyak sekali penelitian yang harus diselesaikan, topik atau hal-hal yang harus diselesaikan masih banyak di sini ya.
untuk kedepannya saya belum kepikiran mau ngapain gitu ya. Sementara untuk di kecerdasan buatan sendiri itu selain untuk kesehatan juga kita punya tim untuk di bagian smart city. Smart city. Jadi untuk transportasi cerdas juga kita sedang membangun. Jadi alhamdulillah teknik elektro dan komputer itu luar biasa penelitiannya. Mudah-mudahan bisa sampai jadi gitu ya, sampai jadi aplikasi, tidak cuma di publikasi gitu ya. Itu yang harapan saya. Membahas sedikit tentang pola hidup nih Bu, menurut Ibu apa sih kendala terbesar orang-orang di zaman sekarang ini Bu mengenai pola hidup? Mungkin malas gerak aja ya. Malas gerak. Mager alias malas gerak ya. Iya, malas gerak, dan karena semuanya in your hand ya kan? Iya betul. Nggak perlu kemana-mana gitu, kamu bisa di rumah saja gitu. Itu sebenarnya kurang sehat ya. Jadi kalau saya baca ya, pola hidup itu jangan tahan makan boleh apa aja, tapi usahakan bergerak, olahraga, ya. Makan apa saja juga ya tentu saja ya sehat dengan gitu porsi ya. masing-masing gitu ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan tambah rajin olahraga. Iya, mudah-mudahan tambah rajin olahraga gitu ya. Jangan kalian tambah penyakit, udah penyakit hidup lebih berat lagi nih zaman sekarang nih kan. Ya, banyak penyakit hati, penyakit jiwa semuanya udah ada nih zaman sekarang nih. Jangan tambah-tambah beban lagi gitu. Iya, benar. Jadi semuanya tuh udah satu kesatuan gitu, keterkaitan gitu ya. Ibu boleh dong dikasih sedikit awareness gitu kepada cewek-cewek nih atau ladies di luar sana nih mengenai apa tadi sadari ya, sadari gitu. Oke, ini sementara ya, mungkin aplikasi saya belum bisa digunakan ya. Aplikasi saya belum bisa digunakan karena memang membutuhkan kamera termal ya. Secara rutin lah memeriksa payudara ya. Saya memang bukan orang di kesehatan, orang di teknik, tapi kenapa saya terjun ke bidang obat seperti ini? Karena saya melihat sendiri penderita kanker payudara ini selama saya penelitian juga ada alumni juga dari elektro yang meninggal karena kanker payudara, dan itu semakin apa ya, mudah-mudahan ya bisa semakin membuat kita sadar bahwa pola hidup ya itu harus betul-betul dijaga, jaga sehat gitu ya. Selain rajin memeriksakan diri ya, juga ya itu harus rajin berolahraga, minimal ya sambil duduk juga boleh ya, plank sekali 2 kali, sit up gitu ya, stretching gitu ya, jangan membiarkan diri dengan HP berjam-jam tanpa stretching sama sekali ya, itu tidak baik ya bagi kesehatan kita selagi muda ini. Dan saya juga membangun aplikasi ini karena mempertimbangkan yang muda-muda. Kenapa? Karena mamografi itu dia hanya mampu mendeteksi ketika usia seseorang itu di atas 40 tahun. Di bawah 40 tahun itu hampir tidak dapat terdeteksi kalau ada benjolan di payudaranya. Ya, makanya kenapa sasaran saya mungkin lebih ke anak muda ya. Karena itu tadi supaya bisa kelihatan gitu ya, apakah seseorang punya gejala atau enggak. Itu aja. Mulai penting hidup sehat gitu ya. Sahabat masa kini di luar sana juga kurangilah kira-kira makan junk food, minum minuman yang manis. At least kalau kalian mau makan banyak, olahraga. Nggak disuruh olahraga yang berat, olahraga ringan gitu ya Bu ya, untuk menghindari penyakit, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri sendiri juga gitu ya Bu ya. Nah, sahabat masa kini, berakhirlah perbincangan kita pada hari ini ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu sudah mau membagikan informasi, karena ini tuh informasi yang sangat penting ya, nggak bisa disepelekan. Edukasi yang sangat betul-betul harus dipahami oleh remaja-remaja sekarang gitu ya Bu ya. Mereka juga harus ada rasa awareness mulai dari sekarang gitu. Jangan semuanya digampangkan gitu ya. Sahabat masa kini, nantikan talkshow selanjutnya hanya di masakini.co bersama saya Putri Zidni, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.